Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 155 sampai 157. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dinyatakan sebagai hadis sahih nomor 1918 bunyinya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat. Ummu Salamah, semoga Allah meridai beliau, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibah. Tidak satu orang muslim pun yang dia ditimpa oleh suatu musibah, apapun musibahnya, fayaqul, maka lalu dia mengucapkan, ma amarahullah, apa yang Allah perintahkan untuk mengucapkannya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Diucapkannya innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Kemudian diikutinya dengan baca, ya Allah, Allahumma ajurni, ya Allah, beri pahala aku, beri ganjaran aku fi musibati, dalam musibah yang menimpaku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah untukku yang lebih baik daripada musibah ini, illa, melainkan, ajarallahu fi musibatihi, Allah memberikan ganjaran pahala dalam musibah yang menimpanya itu, wa akhlafallahu lahu khairan minha, dan Allah ganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpanya itu. Demikian penggalan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi yang telah kita baca. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu yang berhadir, kaji kita hari Selasa subuh yang lalu sekedar menjemput dan mengingatkan bahwa ketika seseorang baru saja meninggal, wafat, mati, apabila matanya terbuka, maka kita yang ada di situ diperintahkan untuk menutup matanya.
kemudian memintakan ampun kepada Allah untuknya dengan baca paling tidak Allah maghfir lahu, sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah kepada sahabat yang bernama Ummu Salamah. Kemudian kita yang ditimpa suatu musibah kematian dilarang dan tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan dengan musibah itu, atau kata-kata kalimat-kalimat yang menyebabkan hal-hal yang tidak baik, seperti kurang yakin, kurang percaya kepada Allah yang akan menjaga, melindungi, seakan-akan yang mati itu membawa segala-galanya. Maka kalau dia ada mengucapkan kata-kata yang menyebabkan kata-kata itu mengandung keputusasaan, jangan katakan itu, nanti malaikat mengaminkan. Karena malaikat ada di situ, diaminkan oleh malaikat kata-kata kita. Maka katakanlah ucapan-ucapan mengandung doa dan hal yang Allah redai ketika baru saja seseorang meninggal atau wafat. Kesimpulan terakhir kajian lampau adalah bahwa musibah itu sebetulnya bukan hanya kematian, sehingga kita menganggap bahwa baca innalillah itu hanya ketika kematian. Kematian yang menimpa salah satu daripada sekian musibah-musibah. Sebab yang dikatakan musibah itu adalah sesuatu yang menimpa, yang mengenai, atau yang kita alami, yang kita tidak senang, tidak suka. Apa yang menimpa itu musibah. Yang paling ringkas definisinya kullu ma'adan mu'min, segala sesuatu yang menimpa sehingga si mukmin itu merasa tidak nyaman, terganggu, tersakiti dia dengan sesuatu yang datang, itu nama musibah. Dengan itu musibah bagi kita setiap hari ada saja musibah. Pokoknya apa-apa saja yang menimpa kita, atau bahasa awaknya apa saja yang terjadi yang kita merasa tidak nyaman, terganggu, tersakiti, namanya musibah. Mestinya yang kita baca ketika itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi karena kalimat inna lillah itu sering kita baca hanya ketika kematian, lama-lama orang menganggap kalau lama baca inna lillah, tanya orang, Siana mati. Siana mati. Mari kita lihat ayatnya sebentar. Ayatnya tadi sudah kita baca. Pangkal ayatnya walana baluwannakum. Demi sungguh pasti kami akan mencobai, menguji kamu. Bisyai'in, dengan sesuatu, apapun sesuatu itu, seperti berupa khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, 3, wal anfus, atau apa yang menimpa diri, wa saramaran, atau apa yang menimpa tanam-tanaman kita, dan basyir, beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Alladzina, yaitu orang-orang yang apabila asabathum musibah, apabila asabat menimpanya, mengenai mereka itu suatu musibah, qalu, mereka mengucapkan kata-kata atau ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ini bacaannya ketika ditimpa musibah. Alladzina idza asabathum musibah. Itu orang-orang yang apabila asabat, menimpanya, mengenainya, atau terjadi, atau dia mengalami. Asabathum, menimpa mereka, mengenai mereka suatu musibah. Apa itu musibah? Seperti yang atas. Kami pasti akan mencobai menguji kamu berupa ketakutan musibah. Khauf, al-ju', kelaparan, musibah. Kekurangan harta benda, ya musibah. Yang menimpa diri, ya musibah. Yang menimpa tanam-tamanan, ya musibah. Sabar ketika itu. Ketika datang musibah, sabar. Nah, beri kabar gembira kepada orang sabar ini. Siapa orang-orang yang sabar itu? Ketika timpa musibah, itu mereka ketika mengalami musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar gembiranya di belakang. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, satu. Warahmah, dua. Wa ulaika humul muhtadun, tiga. Ini kabar gembira untuk orang yang sabar apabila dicobai, diuji dengan seperti ketakutan, kelaparan, atau hal yang menimpa diri, menimpa tanaman-tanaman, kekurangan harta benda. Bersabar mereka ketika mengalami musibah ujian itu. Diucapkannya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Beri kabar gembira dengan tiga hal. Salawatum mir rabbihim, rahmat, dan muhtadun. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ni'mal adalan namanya, wa ni'matil ilawah. Ini adalah dua nikmat imbalan yang luar biasa. Wa ni'matil ilawah, dan betapa besarnya nikmat adanya tambahan daripada Allah. Apa itu? Pertama, mereka ini mendapat salawat daripada Allah. Salawat daripada Allah adalah ampunan dan pujian yang baik. Yang kedua, dapat rahmat. Rahmat ini dipahami oleh ulama memaafkan. Allah memaafkan, mengampuni kesalahan-kesalahannya. Dua. Yang ketiga, mereka mendapat petunjuk. Tiga ini namanya bisyarah, kabar gembira untuk orang-orang yang sabar apabila ditimpa musibah. Orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah itu mereka membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kematian termasuk salah satu musibah. Tapi musibah bukan hanya kematian. Bahkan padam atau pudua lampu pun musibah namanya. Mengaji ini tiba-tiba padam lampu, pudua. Pernah terjadi di zaman Rasulullah, lampu di rumah beliau atau di tempat beliau berada, tiba-tiba padam apinya. Beliau baca inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kata sahabat, musibah, apakah ini musibah Rasulullah? Kata beliau, iya. Kullu ma'adal mu'min, apapun yang menyebabkan orang mukmin terganggu, tidak nyaman, tidak enak, tidak senang, tidak suka, atau apa saja menyebutkan orang mukmin itu
mengalami kesakitan, ya musibah namanya. Kita sedang asik-asik rapat, sedang asik-asik bicara, sedang bertemu-temu, sedang bersuah-suah, atau sedang kampanye, padam orang lampu, musibah lah. Jadi bukan hanya padam hidup orang. Kalau hidup orang padam mati, habis nyawanya mati, tapi habis minyak lampu juga musibah. Maka oleh sebab itu musibah itu umum. Nah, dengan demikian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bacaan bukan hanya ketika ditimpa musibah kematian, tapi apapun bentuk musibah. Nah, kalau terdengar di kita orang baca innalillah, jangan sampai pikiran kita terbayang saya mati. Innalillah. Baca innalillah tu panjang-panjang. Kadang-kadang orang suka juga pendek-pendek innalillah. Sampai situ saja. Kalau innalillah sesungguhnya kita milik Allah. Sampaikan ke ujungnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dalam hadis yang kita baca atau yang kita baca tadi, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih nomor 918, bunyinya, ma min muslimin, tidak satu orang muslim pun, berarti siapapun orang muslim, yang apabila dia tusibuhu musibatun, tusibuhu menimpanya, mengenainya, terjadi pada dirinya suatu musibah, apapun itu musibah. Karena musibah itu sudah digariskan, lalu dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan untuk mengucapkan ketika ditimpa musibah. Apa yang Allah perintahkan mengucapkannya ketika ditimpa musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, punya Allah, dan kepada Allah pasti kita semua akan kembali. Kemudian disusulnya dengan baca Allahumma ajurni, ya Allah beri pahlalah aku, beri ganjaranlah aku, berilah balasan kepadaku, fi musibati, dalam musibah yang menimpa aku ini, wa akhlif li, dan mohonlah ya Allah ganti untukku yang lebih baik daripada musibah yang menimpa ini, apapun musibahnya. Illa, melainkan akhlafallah, dalam hadis lain, illa ajarahullahu fi musibati, melainkan Allah akan memberikan balasan, ganjaran, pahala lantaran musibah yang menimpanya itu, dan akhlafa wa akhlafa lahu, Allah beri ganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpanya itu. Apa gantinya? Tidak tahu kita, Allah yang tahulah. Untuk itu ketika kita ditimpa musibah, apapun bentuk musibah, bacalah ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Janji Allah itu, Allah beri ganjaran, Allah beri ganti, gantinya khairan, lebih baik daripada apa yang menimpanya. Apa yang menimpanya. Kalau dalam ayat, ulaika alaihim salawatun wa rahmatun, mereka yang membaca inna lillahi ini wa inna ilaihi raji'un, ulaika, mereka itu akan memperoleh salawat. Apa yang salawat? Salawat itu berupa ampunan daripada Allah.
Kalau Allah yang memberikan salawat kepada kita, maknanya Allah memberikan ampunan dan rahmat atau puji-pujian. Yang kedua, rahmat. Allah menganugerahkan rahmat berupa keampunan dan kemaafan atas dosa-dosanya. Artinya dosa-dosanya dengan adanya musibah Allah berikan rahmat. Apa rahmat? Dimaafkan saja dosa-dosanya. Yang ketiga, mereka ini akan mendapat muhtadun, tuntunan, bimbingan, petunjuk daripada Allah. Lebih-lebih ketika dia terima musibah, dia akan Allah beri tuntunan berupa kesabaran dan ketabahan, kerelaan menerima sesuatu yang terjadi itu, sehingga hatinya plong, lapang, ridha. Ini kita sampaikan ya sambungan daripada lampau. Tidak boleh kita mengucapkan lau. Lau itu kalau diterjemahkan bahasa awak kok, andai, jikalau, sakironyo. Kok, andai, jikalau, sakironyo. Namanya lau. Lau itu tamanni, kata yang dipakai untuk agak-agak angan-angan. Disebutkan dalam hadis, wa in asabaka syai'un, apabila menimpamu sesuatu. Wa in asabaka syai'un, apabila menimpamu sesuatu, apapun sesuatu yang menimpamu, fala taqul, maka janganlah engkau ucapkan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Lau, jikalau, sekiranya, andaikan, kok, anni, aku, fa'altu, aku melakukan ini, memperbuat itu. Kalau bahasanya mangko begini, tentu tak mangko, tentu tak mantun. Lau anni fa'altu kada, lau anni fa'altu, jikalau sekiranya aku melakukan ini, tentu tak begini. Kalau bahasa awak andai kana mu nak tak itu, tentu tak mangko. Kada wa kada. Walakin, tapi katakanlah, qadarullah, kau takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala, apa yang Allah kehendaki terjadi. Fa inna lau, karena kata-kata lau itu, kata-kata kok, andai, sekira, jikalau itu, taftahu amal syaitan, itu membuka pintu bagi syaitan untuk terus kepada kita mengangan-angan, menyesal-nyesal apa yang terjadi. Sehingga lau itu dibagilah. Yang pertama, tidak boleh kita pakai kalimat lau untuk masa yang lalu. Apa yang telah terjadi, lalu kita pakai lau, tidak boleh lagi. Karena menimbulkan ketidakridaan, ketidakpercayaan itu takdir. Andaikan kepatang nak kasinan wak lewat bah, tentu tidak terjadi tekeh kona, tidak boleh laut. Andaikan hidangan kecil wak di pajak bah, ada kementun pajak tu, tidak boleh, tidak terjadi. Andaikan tak payin tu apa kalian tu hidangan kecil dengan kecil biayanya. Anda tu kekor dah, anda boleh lah pasang. No lah, lah terjadi. Kalau lah terjadi lah berlalu tu lah sesuai yo garisnya tu.
Ambil saya pelajaran kerana sudah. Ambil pelajaran kerana sudah. Ambil pelajaran kerana sudah itu namanya i'tibar. Fa'tabiru. Ambillah pelajaran kerana lah berlalu. Ya ulil absar. Kalau terjadi dibaca qadarullah. Qadarullah. Ikulah lah takdir. Lebih-lebih kita lah berhati-hati, lah berusaha dan segala macam. Tak jadi jonyo itu nang qadarullah. Kita lah ambil program, lah berencana, lah mengalang kekompakan persatuan, bagana begini begitu mantun lah. Nak doleh Rasul selesai. Kiranya nak nendawa, nendurangnya lalu ya qadarullah itu. Tertulis di langit nak itu. Dia tertengkok tu. Nak nendawa kiranya mah. Ya bala ya qadarullah. Tanda itu yang terbaik. Caranya tu mah. Itu caranya wak diotai orang, dikicau orang, dipaduta orang, ditipu orang, direkayasa orang, diwe orang makar. Itu caro. Dan sebenarnya garisan di langit. Memang si to'oh kok banyak. Junanya qadarullah tu melapang hati wak. Tak panih wak. Ini kalau tak pakai qadarullah tu banyak orang kesekik usah aku. Dengan tere dia tu. Bisa jadi kok Samsu kamu habis 3 bungkus dia sudah tu. Qadarullah. Jadi kalau lah terjadi lah berlalu, jangan dipasangnya lau. Aduh lau. Kok andai sekirau jikalau. Tak ada gunanya lain. Nah lah terjadi itulah takdir. Penyebabnya begini, begitu, mantun. Itu penyebab, namanya asbab. Dikicau orang, diotai orang. Orang lalim, orang bagak. Ini terpecik di ulu, awak terpecik awak terpecik di ujung. Itulah asbab namanya itu. Pasang. Kadang-kadang kalau nak kita baca qadarullah timbul nanti hazan. Aduh hazan dikana-kana melihat sedih je. Kadang-kadang syaitan menimbulkan pengena kesinan, kadang-kadang syaitan kurang. Iya jadi bah jadinya nan dulu tu bah jadinya. Tapi balik. Stop orang. Jangan baca itu nolak terlalu. Itulah qadarullah. Sebab orang pun kadang-kadang suka nya menghibur wak tapi membuat sedih. Ini lama apa? Kalau nak lama baca no, nantilah baca je. Ibu wak siu saya. Dia mengerti bahasa mo tak? Ibu wak siu meh lah mantun lah begini lah begitu ah. Aku capek stop. Nah lah terjadi selesai. Tu qadarullah, tu garihnya tu. Entuna. Jadi baca-baca yang tak. Kalau baca barin tinju kepala ambil kau mentu selesai. Sebab ambil sedih. Jangan baca lau. Tapi kalau lau kau untuk angkat datang boleh. Untuk yang baik-baik. Kalau untuk maksiat boleh soak. Lau kata datang, andaikan dikabuan Allah, andaikan jadi kok sekiro jika lau no terpilih lah buah mentena, ini ambo atau jadi mo si anda kawin balik tu tapi andaikan mati bini ambo aja macam itu buruk ni itu. Berdua dia. Kalau untuk nak baik-baik, jikalau ambo murah-murah si rezeki,
tabuka usaha de usaha kini kuah ambar rezeki ambo yo kama umrahkan kama umrah orang nang ke Mekah tu kerja ambo orang tak ke Mekah nak umrah dah kama umrah orang ke Mekah tu lau untuk nan baik-baik boleh memacu semangat tinggal berdoa saja tapi kalau lau cakap tu untuk nak buru-buru bisa berdoa andaikan bersaki lo bawa tu bawa dembali ya teh pada itu nak buru wak buik lo teh pada itu cik durang 10 dah wak organ tunggal maka organ tunggal wak organ Indonesia kau undang satu alahnya tu launya untuk nan buru tapi dia apa bisa aku ada ramu satu alahnya ajan tu lau kok nak boleh jadi kok itu baik kesimpulan jangan baca lau di hadisnya mula boleh hadisnya bunyinya begini wa in asabaka dan jika asaba menimpamu mengenaimu syai'un sesuatu apapun sesuatu deknya asabaka itu musibah apabila menimpamu sesuatu tentu namanya musibah fala taqul maka jangan engkau ucapkan lau itu andai sekiro kok ambo mangko saya begini saya begitu tentu mangko tentu mantun tentu begini jadinya jadi baca nalah tak jadi itu baca salah qadarullah wa ma syaa apa yang Allah kehendaki fa'ala Allah perbuat itu dua baca jadi kalau kita ditimpa musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minna tu kalau lah terjadi itu jangan tulah je tulah gila ditulah sebeko itu tulah enggak tahu tulah kok itulah jadi kami tulah menyesali semua nalah terjadi jangan ambil pelajaran aku nang kakatih dawak legwah nang kadatang legwah pelajaran kita dah nang kapatang nang sapakan lampau nang lalu tu pelajaran nang kadatang legwah tu boleh namanya ambil pelajaran itulah bahasa orang awak ambil pelajaran kanalah berlalu bukan menyesali pelajaran dah jelas yang percaya kepada satu orang ku nak semua awak doh orang ku nak awak nak orang itu pelajaran boleh tapi kalau menyesali kepanjangan aku pelajaran tu gara-garanya kau kecil baca kepunduan kau itu menyesali tadi lah terjadi itu jangan buka jolau pelajaran atau qadarullah kita lah berusaha kita lah berencana kita lah waspada kita lah hati-hati terjadi jono qadarullah wa ma syaa fa'ala sambuan ko nang acot nang dulu pun qadarullah wa ma syaa fa'ala kolah takdir Allah apa yang syaa apa yang Allah kehendaki dia lakukan dia perbuat setelah demikian itu kita pahami kita sadari bahwa tidak sesuatu musibah yang menimpa kita
harus kita sikapi itu buruk. Itulah, bagi itu terkadang suatu musibah kok suatu rahmat di balik itu. Di sampingnya suatu ujian, kadang rahmat, kadang memang suatu teguran dan hukuman. Nah, tidak satu pun kita ditimpa musibah melainkan karena ada salah, ada dosa. Nah, kadang dia hukuman. Tapi terkadang ada sesuatu di balik itu yang Allah akan berikan kepada kita yang baik sebagai ganti. Kalau tidak hilang, tidak terganti, tidak berganti. Nah, biar kadang-kadang hilang dulu, pai dulu, diganti dengan elok. Itu makanya ketika datang musibah, akhlif li khairan minha, ya Allah, gantilah untukku yang lebih baik daripada ana menimpa ana tadi pada dia musibah. Begitu juga nanti ketika kematian, baca salah doa itu. Ummu Salamah kan istri Nabi itu. Ummu Salamah itu istri Nabi. Dulu suaminya Abu Salamah. Abu Salamah wafat meninggal setelah perang Uhud. Beliau salah satu yang ditimpa luka-luka meninggal. Matanya itu ditutup Rasulullah. Di pikiran Ummu Salamah, tidak ada orang yang melebihi Abu Salamah. Itu pikirannya. Dia cinta ke suaminya kah? Itu tercatat dalam sejarah. Tidak ada lagi. Ketikanya baca doa aku, ya Allah ganti yang lebih baik, sialah ke ganti. Tidak ada yang mengatasi Abu Salamah. Beliau nak baca ke? Dulu Rasulullah pernah mengajarkan doa kepada Abu Salamah. Taranga di Ummu Salamah. Kalau dapat musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika suaminya Abu Salamah meninggal wafat, dibaca oleh Ummu Salamah ko, ya Allah, beri pahala, beri ganjaran aku dengan musibahku kematian suami dan gantilah. Tapi kia di Ummu Salamah tu keciknya, sialah ganti. Tak ada nama lebih Abu Salamah. Sehingga datang Abu Bakar melamarnya, ditolaknya. Datang Umar bin Khattab, ditolaknya. Kenapa? Dino tak ada nama lebih Abu Salamah. Tapi dia yakin Allah pasti ganti. Pokoknya kau Allah ganti, Allah ganti. Rasulullah melamarnya lah. Rasulullah menjadilah istri Rasulullah, Ummu Salamah. Umurnya ketika dikawin Rasulullah umurnya sekitar 26-an atau lebih. Gitu. Jadi yang kita kalau nama pacik pikiran Ummu Salamah ketikanya mengecek apa? Hadisnya agak panjang. Ambo bacalah doa dari Nabi kuah. Tapi nanti pikiran ambo qalat falamma mata Abu Salamah qultu ayyul muslimina khairum min Abi Salamah. Sialah orang na lebih baik khairun na lebih baik daripada Abu Salamah. Tak ada sian ke lebih baik tak ada. Kerana Abu Salamah tu melebihi kebaikannya di pikiran Ummu Salamah daripada yang lain. Tapi di doa diajar Rasulullah membaca doa aku. Cuman tak terfikir di Ummu Salamah bahasa nang kambang ganti Abu Salamah Rasulullah. Tak terfikir dia. Tak mungkin juga dikawin Rasulullah. Sehingga orang nomor 2 namanya Abu Bakar datang ditolak. Umar pun ditolak karena di pikiran Ummu Salamah, Abu Salamah kau melebihi Abu Bakar dan suaminya. Habis masa iddahnya dilamar oleh Rasulullah. Maka Rasulullah lah menjadi bapa daripada anak-anaknya. Itu namanya khairan minha.
lebih baik daripada musibah. Jadi kita kalau timpa musibah, bacalah dengan segenap pengharapan, ko akan ganti lagi Allah, tu kan Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu. Tidak ada di mata kita melebihi ko lain. Baca salah doa kau dengan sepenuh harap diganti dengan kebaikan. Dua tu, Allah pasti memberikan ganjaran dan akan mengganti yang lebih baik daripada yang hilang. Kalau kita baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, gantilah ya Allah, beri pahala, beri ganjaran, beri balasan dalam musibah yang menimpaku dan ganti dengan lebih baik. Dengan catatan awak sabar. Sebab janji Allah itu kepada orang sabar. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang sabar. Kabar gembira Allah akan berikan ganti. Gantinya terserah bagi Allah nak mengganti. Tiba di ayat Allah akan berikan salawat, Allah berikan rahman, Allah akan beri petunjuk kepada dia. Nah, dengan itu kita buat kesimpulan akhir. Di jamlah buku harilah buku lo. Kesimpulan jiwa bahasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya dibaca ketika ada kematian. Kapan saja kita mendapat musibah, ana musibah, sesuatu yang menimpa kita, mengenai kita, pada diri kita, pada keluarga kita, pada harta kita, yang kita tidak suka itu terjadi, tidak ingin itu terjadi, tapi terjadinya, musibah namanya. Bacalah inilah sampai-sampai anak yang mati musibah, kehilangan musibah, dikecoh orang musibah, dicaringi bini tanpa, dicaringi bini musibah, dipacari laki musibah. Kamu nang nado di benak kita musibah tu barangkali banjir segala macam. Musibah tu segala yang menimpa kita. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa belakangnya Allahumma ajurni fi musibati. Kesimpulan yang kedua, kalaulah nan terjadi cakap tu, jangan dipasang kalimat andai, kok, jikalau, sekiranya, namanya lau. Because setan masuk. Kalau lah masuk setan, kita menjadi sedih, kita menyesal-nyesal, penganak kita kasih tu je. Setiap mengecek beko atau baca yo, itulah papa, itulah mama. Itulah je beko. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa apa yang telah terjadi itulah garisan. Garisan di langit namanya. Kita hanya menjalani, tahu kita bahasa itu garisannya, ketetapannya, dia telah terjadi. Lantaran sianu, karena sianu, itu namanya penyebab sen. Lah kasabab sen namanya. No pasti terjadi. Apa penyebabnya? Penyebabnya iko. Ambil contoh kecil sebelum kita ambil contoh kecil. Kuah. Nanta tulis di langit, di alam azali, di luah mahfuz, kacau matu amoko pecah. Ko maha beri nago, kalau di balik yameh maha beri nago. Pecah, nanti tulis pecah di jam sekian di tempat itu sampai ajalnya. Penyebab pecah nago jatuh dari meja ke bawah. Dia mai paja pabian sen. Atibo cucu, pijak ni cucu. Penyebabnya dua. Nampak tamu orang rumah anjale punya udano di pabiano sen. Nang kedua cucu nyale cucat yang lia kepanihan. Sudah cucat yang lia kepanihan memakan oleh apa memakan lalu kutu makan.
ipijak no dua kasabab. Diambo namanya musibah qadarullah. Kama uncek mato, jangan baca yo kama uncek mato. Musibah. Inna lillah. Itulah qadarullahnya begitu. Nanti tulis itu. Itulah penyebab sini. Ada kadang-kadang penyebab ko awak cayah. Dari tahu cayah. Cayah handan, cayah amik. Nang ketiga, nang keempat kesimpulan awak hari lapukua. Kaji kita sampai situ, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Bahwa musibah itu tidak harus kita sikapi jelek dan buruk. Justru banyak sekali hikmah, rahasia, faedah, manfaat, rahmat di balik suatu musibah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.